Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Direktur Manajer BPU dan kepada kepala staf bisnis Brawijaya, semua pimpinan-pimpinan yang ditunjuk oleh UB, semoga bisa memimpin penggalian dana walaupun sudah dananya banyak. Mudah-mudahan barokah ke depan, BPO ini tambah lancar, berkah Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua hadirin yang saya muliakan, saya ajak semuanya untuk menghadiahkan suratul Fatihah kepada saudara kita yang kemarin wafat, Pak Cipto Roso, yang semangat di dalam berperan juga di dalam BPU, yang kemarin meninggal dunia. Semoga termasuk orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, terima kasih. Semoga yang hadir ini, yang masih sehat walafiat ini, mudah-mudahan barokah umur, ya, diberi umur yang berkah, panjang untuk ibadah, dan memperkuat BPU kita ke depan agar supaya hidup ini penuh makna. Ya. Hidup sepisan menisan, benar. Hidup sepisan menisan. Kalau sudah bergabung dengan BPU, menisan, jangan setengah-setengah. Ya. Mencari berkah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Bagaimana di dalam bicara tentang etos kerja dalam Islam ini ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah profesional, dan ini sudah diakui di lembaga-lembaga Islam bahwa bekerja secara profesional itu ternyata memang benar-benar mengantarkan seseorang itu kepada suatu kesuksesan. Tapi kalau kerja itu asal-asalan, tidak dikerjakan secara profesional, maka sampai lihat pasti hasilnya juga acak-acakan. Nah, ini yang pertama ya. Etos kerja dalam Islam itu yang pertama adalah profesional. Kemudian yang kedua adalah tekun. Harus tekun ini. Nah, rajin ya, tekun gitu. Ya, jadi apapun yang sudah dibagi dalam job description itu dilakukan dengan tekun. Kalau tidak tekun, Pak, berhenti, mandek. Rezekinya Allah itu mandek. Ya, biar rezeki itu terus mengalir, ya tekun. Sama dengan ibadah itu harus tekun. Tekun ibadah, tekun. Ngerti tekun ini, paham di tekun gitu. Nah, itulah. Harus tekun. Kemudian yang ketiga itu jujur.
Bondo ini jujur Pak, untuk meningkatkan etos kerja misalnya, itu tanpa kejujuran nggak bisa. Orang itu tidak sidik, ya, itu harus benar gitu, jujur, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar dalam perjuangannya, berjuang bersama bagaimana BPU ke depan ini sukses, berlipat-lipat hasilnya. Itu kalau nggak tekun, nggak jujur, nggak jadi Pak. Yakin ini sudah. Ini rumus mulai dari zaman Rasulullah ini. Ya, profesional, tekun, jujur. Yang keempat amanah. Amanah. Di mana-mana yang namanya orang yang dipercaya sebagai bendaharawan itu biasanya amin sunduk. Ya, harus al-amin. Al-amin itu bisa dipercaya. Asal kata dari apa? Dari amanah, al-amanah. Kalau orang itu sudah kadung dipercaya tapi kok ada amanah, itu orang yang apa? Berbalik. Selamanya tidak akan pernah dipakai. Kenapa? Karena melanggar dari keamanahannya. Ini yang keempat harus amanah. Ini etos kerja kita harus meningkat. Kalau tidak amanah, bubar Pak, nggak bisa. Makanya saya sudah selalu berpesan kepada orang siapapun ya yang bekerja di suatu perusahaan apapun, saya pesan sudah, sing amanah deh, sing amanah. Enggak hormatani kerjaanmu dewi. Betul itu Pak. Tidak amanah sebisa kawan nggak usah dulu. Udah bunuh diri. Mata ini usahai sendiri kalau udah amanah. Jadi maka amanah ini penting. Ya, si korban itu amanah. Yang terakhir kreatif. Bagaimana orang itu bisa mengembangkan etos kerja dengan baik? Itu kreatif. Cara-caranya bagaimana, menyusun strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama usaha kita di dalam BPU, itu harus kreatif gitu. Harus kreatif. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu menyumbang tentang bagaimana kita meningkatkan etos kerja kita. Jadi saya mohon maaf menambah seperti itu. Padahal saya persiapkan adalah masalah halal bihalal. Ya, baiklah saudara-saudara, halal bihalal ini kalau dirinci ya, halal bihalal, halal dengan halal. Apa maksudnya? Halal dengan halal itu apa maksudnya? Maksudnya adalah karena setiap hembusan nafas pulau penjenengan di setiap detiknya ini kok penuh dengan keharuman. Setiap kehidupan pulau penjenengan itu full haram, full keharuman. Nyakiti tonggo haram, ngecewain pimpinan haram, ya kan? Rasan-rasan haram, apalagi ngerasan ya ini haram. Rasanya pimpinan haram, pokoknya haram tak pokoknya. Nah, karena kehidupan kita yang banyak haramnya itu, untung dalam 12 bulan itu ada momen yang namanya halal bihalal. Apa itu maksudnya? Ya minta halalnya. Yang tadinya ngerasani haram, minta halalnya. Yang tadinya kecewain, minta halalnya. Yang tadinya merugikan itu haram, minta halalnya. Artinya minta dimaafkan. Kalau bahasa kita itu saling. Bagaimana di acara halal bihalal itu adalah acara yang saling memaafkan. Karena itu adalah salah satu di antara ciri penghuni surga. Nah, sekarang saya bicara sebelum melanjutkan acara halal bihalal, penjelasan halal bihalal, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana dan seperti apa ciri penghuni surga itu. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tetap bersikap longgar kepada orang yang medit. Dalam hadis itu disebut tuti man haramaka. Kalau ingin mulus ke
jadilah hamba Allah yang dermawan, loman, ya, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Tu'ti man haramaka. Kalau Al-Qur'annya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik tanggal 6 maupun tanggal 2. Qur'annya gak ngomong tanggal nih Bapak, cuma berbicara tentang fis sarra'i wad dharra, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ini poin yang pertama sebagai penghuni surga. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, sabar, mampu menahan amarah. Sebab kalau marah-marah terus sampai ujungnya memutuskan tali silaturahim. Ini berbahaya. Murid-murid kecewa, masya Allah. Hadisnya watasiluman kotoran. Kalau ingin mulus ke surga, sambunglah terus tali silaturahim di antara kalian kepada orang yang telah memutuskan silaturahim kepada. Hadirin, perlu diketahui bahwa kata-kata menyambung silaturahim itu, sila itu artinya menyambung, Pak. Rahim itu berasal dari rahim ibu. Maknanya apa? Kasih sayang. Oh, kalau begitu orang yang menyambung silaturahim berarti menyambung tali kasih sayang. Itu yang dimaksud batasi luman kotoran. Sambunglah terus orang yang telah memutuskan tali silaturahim dengan kalian. Nah, apa sistem dakwah? Kita sudah diputus, tidak apa-apa. Kata-kata menyambung berarti pernah putus. Siapa? Kulo penjenengan. Putus terus kulo penjenengan ini. Gak ketemu saja putus terus. Gak ketemu sehari putus. Gak ketemu seminggu putus. Gak ketemu 1 bulan putus. Apalagi gak pernah ketemu setahun putus, Pak. Makanya kita perlu silaturahim, menyambung lagi sana kekerabatan kita, menyambung tali silaturahim. Artinya menyambung tali kasih sayang di antara pulau penjenengan, biar tidak putus terus. Berawal dari putus saja menjadi putus setino, berawal dari putus setino berubah menjadi putus seminggu, berawal dari putus seminggu menjadi putus 1 bulan, begitu gak ketemu lagi setahun. Nah, itu perlu diadakan halal bihalal. Biar apa? Buat siluman apa? Ini terus saya kajian Nabi ini. Dawai kajian Nabi ini. Dalam dunia bisnis, kalau rajin silaturahim itu bisa menambah omset. Makanya banyak ini dipraktekkan oleh para pengusaha-pengusaha Cina, Jepang, ya, di luar negeri itu banyak orang yang menyambung lagi kekerabatannya agar supaya penghasilnya bertambah. Itu ternyata mengambil dari konsep silaturahim, mengambil konsep silaturahim. Watasiluman kotoran. Makanya jangan ini mampu menahan amarah. Al-Qur'annya tadi bilang wal kadhiminal ghaidh, sabar, mampu menahan amarah sehingga terus menjalin tali silaturahim di antara kita. Lalu yang ketiga, kata Al-Quran, wal 'afina 'anil nas. Hadisnya, wa ta'fu amman zalamaka. Al-Qurannya, maafkan kesalahan orang lain. Hadisnya, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkan kezaliman orang kepadamu. Ini ciri penghuni surga. Ampun, berat. Tadi Nabi bilang tu'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Jawaban kita, kok imun? Maknya apa? Sudah mau cerai, masih malam anjir bisa telur, takor bisa mentol. Lah ini kata-kata kita, ini kata kita.
konsep yang pertama. Yang kedua apa tadi? Watasiluman qataraka. Ini juga berat Pak. Yang kedua, kau sambung tali silaturahim kepada orang yang telah putus dengan tali silaturahim itu. Kalau wong memutuskan tali silaturahim dengan kita, kok kita disuruh menyambung lagi? Gengsi dong, katanya. Ya. Tapi itulah jalan ke surga. Itu memang berat. Kita sanggup atau tidak menjalaninya, mampu menyingkirkan kegengsian apa tidak. Ini pesan Nabi ya, pesan Nabi. Watasiluman qataraka. Konsep yang kedua apa tadi? Menyambung tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahim dengan kita. Jangan kita melok-melok memutuskan Pak. Ingat tujuan pertama kita PPU ini, bagaimana usaha kita di UB ini lancar. Bangun Pak konsep ini. Kita dibuat silaturahim, datangi, tawarkan produk kita apa, UB punya apa, tawarkan. Bagaimana kita kerjasama, kalau bagaimana kita ini kita punya bisnis ini, oke. Jangan ikut-ikut memutuskan. Kita diputusin orang itu, oh iya wis, ora paten lho. Ojo ngono sih ngono, tapi ojo ngono ngene wae. Punya konsep dari Rasulullah, tetap menyambung silaturahim dalam rangka bisnis tadi. Insya Allah berkah, barokah. Sebab dengan membangun silaturahim ini ada dua yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasul. Apa katanya? Ayub sakolahu fi rizkihi. Allah akan menjamin rezekinya, bisnisnya berlimpah, hasilnya berlimpah. Wa ayyun sa'alahu fi athari. Para pelakunya itu juga akan diberikan umur yang berkah, umur yang panjang. Ya, hanya satu yang harus kita kerjakan. Apa itu? Watasiluman qataraka tadi. Teruslah kamu menyambung tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskan dengan kalian. Ini konsep ini bagus Pak dalam dunia bisnis. Bagus banget. Artinya apa? Tetap membangun mitra kerja ya, dalam usaha kita, dalam usaha bisnis UB ini terutama ya. Oh, ini luar biasa Pak. Konsep ini luar biasa. Ini yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf yang seketika dalam jarak waktu yang cepat mereka menjadi seorang bisnismen, menjadi orang yang kaya karena melakukan konsep ini. Subhanallah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kalau Nabi mengatakan wa ta'fu 'amman dhalamaka, Al-Qur'an mengatakan wal 'afina 'anil nas. Jadilah kalian pemaaf. Jadilah pemaaf. Pembisnis yang pemaaf itu jauh lebih afdal daripada pembisnis tapi ketingan, terus dendam. Ini stagnan. Bisnisnya stagnan, mandek, tidak berkembang. Bahkan ujungnya nanti walayahya walayamut. Tidak ada biaya, tidak bermutu. Walayamut. Tidak ada biaya, tidak ada bermutu. Ini bahayanya di situ. Tapi kalau kita berusaha tetap menggunakan konsep Rasulullah, ya, baik etos kerjanya, baik bagaimana cara menyusun strategi bisnisnya, subhanallah. Insya Allah BPU ke depan tambah berkembang, tambah barokah. Amin. Nanti kalau sudah barokah banyak penghasilan, pasti kalau jenengan kecipratan. Masih akeh, enggak apa-apa. Kecipratan, subhanallah. Ini luar biasanya, di sini. Ini jalan menuju surga tadi ya. Nah, kemudian ayat ini ditutup oleh Allah. Wallahu
berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Ya. Bisnis, mencari bisnis yang halal, thayyiban, mubarakan itu termasuk muhsinin, Pak. Menjadi hamba Allah yang baik. Itu jangan berhenti. Jangan kemudian dibelokkan kepada bisnis yang haram, menghalalkan segala cara. Jangan. Kenapa? Hasilnya nanti haram. Al-hukmu bil masahid kal hukmi bil maqasid. Kalau caranya saja haram, hasilnya haram. Alhamdulillah. Nah kalau acaranya haram, hasilnya haram, terus tumpuman perkara haram dimakan, lemu. Apa komentar Nabi? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah yang lebih pantas baginya. Na'udzubillah. Etos kerja dalam Islam itu semangat, motivasi kerja bukan hanya untuk duniawi, tetapi etos kerja dalam Islam itu juga bagaimana kita semangat beribadah kepada Allah. Oleh karena itu bisnis di PPU semangatnya adalah niatnya sambil diniati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah, mencari berkah halal, apa harta yang halal, halalan, thayyiban, mubarakan. Halalan itu halal, thayyiban itu bergizi, mubarakan itu berkah. Apa Pak berkah? Ini berkah, ini berkah. Al-barakah yang dimaksud dengan berkah itu, yang di Indonesia kan menjadi berkah, itu asal kata dari barokah. Itu kata Nabi ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nanti ya kalau harta barokah diberikan kepada anak istri kita, itu kebaikannya bertambah. Ketaatannya kepada suami, ketaatannya kepada orang tua, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada aturan-aturan yang berlaku itu berjalan. Itu barokah. Bayangkan kalau kepada keluarga sudah berantakan, kanggo tua wani, aturan-aturan digawe saenak itu jadi ciwi. Misalnya, apa yang terjadi? Berantakan, Pak. Di mana letak keberkahannya? Enggak ada. Di mana yang disebut dengan baiti jannah? Tidak ada. Neraka itu. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi pulau kita. Semoga Allah membantu melancarkan usaha BPU ke depan sehingga menjadi sebuah usaha, unit usaha, apa istilahnya, badan pengelola usaha ini benar-benar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing kita perbanyak membaca zikir yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kaitannya usaha agar selalu mendapat pertolongan Allah, selalu lancar. Itu wiridannya hauqalah katanya. Pernah dulu sahabat minta wiridan kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan wiridan ini. Jangan lupa setiap habis sholat itu membaca 10 kali, tidak apa-apa, 10 kali. La haula wala quwwata illa billah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Diniatin dalam hatinya apa yang jenengan tekuni hari ini. Kalau penjenengan nekuni badan pengelola usahanya, misalnya, niatin dalam hatinya. Kalau penjenengan kebahagiaan di unit bisnisnya, diniatin itu. Kalau penjenengan di bagian apanya gitu ya, pengembangan SDM-nya, penjenengan diniatin itu. Di saat membaca zikir yang dari Rasulullah itu tadi, la haula, tidak ada daya wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Insya Allah Pak, hasilnya akan jauh lebih berkah. Demikian.
itu lebih baik daripada buahnya, ya, tapi tidak biar. Saya jual. Qalilun qarra, sedikit tapi bermanfaat, masuk ke hati. Ya, lebih khairun min kathirin farra, itu lebih baik daripada ngomong yakin tapi orang sing paham. Hancur sudah semua orang diseratin. Oke, sekarang masuk dalam segmen dialog interaktif bebas pulsa. Dua penanya silakan. Dua penanya saja. Halo, suara bisa didengar? Nah, silakan. Yang ngacung. Ukur lebih baik. Ada masalah dalam jalan boleh, masalah agama boleh, bebas tapi sopan. Silakan. Ini masnya ini belum putus ini. Kok tidak mati doang tuh. Jadi saudara-saudara, ayo mas, gimana mas? Ayo mas, salam satu jiwa. Kirimin dua ya. Ada mas yang mau tanya tentang halal bihalal, tentang agama? Halo. Kalau kos kerja kepada beliau nih. Sampai dia tak gulungin doa nih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya ingin berbagi, ingin mengijazahi doa dari Nabi. Mau? Mau. Ini penting Pak doa. Langsung diijabah oleh Allah. Ya, jangan insya Allah sudah hafal. Tapi yang itu di situ ada kertas, ada pulpen, namanya potlot ini Singasari Resort. Panjenengan tulis. Tapi kalau ada yang pakai HP silakan direkam saja. Ya, doanya saya ingin berbagi. Doa ini manjur banget. Silakan panjenengan baca 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam atau sore. Bagus doanya. Siap ya? Siap. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan baca nanti saat breakfast, saat have lunch, saat dinner, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Khususan di dalam badan pengelola usaha, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, keberkahan. Amin. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa nahnu bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma jammilna minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis bis-sihha wal afiyati was salam wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم يا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses selalu. Badan pengelola usaha ini, orang-orangnya ini mudah-mudahan barokah umur, penghasilannya, sehat walafiat lahir batinnya. Amin ya rabbal
cepot gula merah memberi silopot dan nyona sapora. Sakit lengkung ya caranya sekarang kong sapora. Jawab dengan cakap. Buah durian, buah kedong dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Sudirman Nahrawi atas penyampaian tausiahnya. Untuk selanjutnya kami mengundang kembali Profesor Dr. Profesor Nurholis untuk merapat